Halo Sobat CPNS, hari ini bertemu dengan kami kelompok 4B Latsar CPNS 2021 Angkatan 29 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan fasilitator Ibu Nora Ekaliana Hanafi. Salam kenal dari aku Yuli dan ini ada 3 temanku yang hari ini akan bincang-bincang bersama. Ada Mang Antar. Hai. Ada Gita. Hai. Dan ada Mega. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang podcast mengenai best practice internalisasi nilai-nilai aneka. Seperti yang sudah akrab ya bagi teman-teman Sobat CPNS, nilai-nilai aneka adalah nilai-nilai dasar bagi PNS. Akronimnya dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, langsung aja kita bincang-bincang hari ini mengenai internalisasi nilai aneka ini, khususnya dalam tugas sehari-hari sebagai CPNS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, yang pertama ada nilai akuntabilitas, ada baiknya ini dimulai dengan Mbak Mega kali ya. Silakan Mbak Mega, gimana tuh Mbak Mega kalau misalnya best practice nilai-nilai akuntabilitas di unit penempatannya Mbak Mega. Oke, Mbak Yuli, makasih. Best practice ya. Jadi kalau terkait nilai akuntabilitas, nilai aneka yang pertama itu kan nggak akan lepas dari yang namanya transparansi. Transparansi itu merupakan salah satu pilar penting dari terbentuknya lingkungan kerja yang akuntabel gitu. Kalau aku nyorotinya dari sejauh ini yang ada di lingkungan kerja, yang ada di unit kerjaku adalah transparansinya sangat-sangat terlaksana dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan adanya sistem SPSE, sistem pelayanan pengadaan secara elektronik, di mana di situ semua data-data pengadaan terrecord dengan baik, semua data-data baik pengadaan yang akan, sedang atau telah dilakukan di Kemendesa, semuanya ada datanya di situ, dan itu sifat datanya itu open source. Semua orang, nggak cuma pegawai-pegawai di Kemendesa, tapi juga pihak-pihak eksternal, mulai dari masyarakat, kemudian penyedia, perusahaan-perusahaan itu bisa mengakses informasi itu gitu. Misalnya ada satu pengadaan gitu, pengadaan jalan transmigrasi misalnya, di situ kalau Mbak mau akses bisa ada di situ. Misalnya pengadaan itu menghabiskan anggaran berapa miliar, kemudian prosesnya sejauh mana, siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut, kemudian selesainya kapan, kemajuan pengadaannya seperti apa, manfaatnya apa, itu semuanya sudah terrecord dengan baik dan sifatnya open source. Itu sih yang sejauh ini saya lihat sistemnya sudah transparan. Itu yang paling sering disoroti juga, karena itu sudah maju sih menurut saya sistem transparansinya dan juga terdigitalisasi. Gitu sih Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bisa saya kembalikan ke Mbak Yuli. Ya, gimana nih teman-teman, ada lagi mungkin yang punya best practice di unit kerjanya masing-masing tentang si nilai akuntabilitas, mungkin Mas Mangantar atau Mbak Gita mau menanggapi? Mungkin kalau akuntabilitas di unit kerja aku itu yang biasa diterapin itu ya misalnya kita bertanggung jawab nih buat menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pekerjaan kan biasanya ada deadline tertentu gitu kan. Nah, kita semua itu mampu menyelesaikan tugas secara baik sesuai dengan deadline atau batas waktu yang telah ditentukan. Itu sebagai rasa tanggung jawab kita kepada instansi maupun unit kerja dalam akuntabilitas. Kayak gitu. Iya, itu sederhana tapi poin penting ya Mbak Gita ya. Ya, aku jadi keinget juga tuh ada selain akuntabilitas personal dan individual, ada juga akuntabilitas organisasi karena kita kan kerjanya tim ya kalau di PNS juga gitu. Jadi ternyata akuntabilitas ini lingkupnya luas gitu. Nah, kalau kita lanjut ke nilai selanjutnya, nilai nasionalisme kira-kira gimana nih Mbak Gita? Ada Boleh.
best practice lagi nggak di unit penempatannya Mbak Gita soal nilai nasionalisme? Untuk nilai nasionalisme sendiri, kalau nggak hanya diterapin di unit kerja tempatnya aku aja, tapi pasti seluruh CPNS maupun PPNPM atau pegawai honorer atau bahkan yang sudah diangkat menjadi PNS pun pasti kemarin tanggal 1 Juni pasti pada mengikuti upacara hari lahir Pancasila kan? Iya nggak, di tempat kalian gitu juga nggak? Ya, iya, itu virtual. Ya, walaupun secara virtual kita tetap mengikuti kan dari jam 7.45 kan sampai akhir kan. Nah, itu tuh termasuk salah satu nilai nasionalisme yang sudah kita terapkan. Kemudian juga seperti sila yang pertama, yaitu biasanya kita di waktu istirahat pasti selalu menyempatkan waktu untuk beribadah. Ketika sholat Jumat pun yang laki-laki juga menyempatkan untuk beribadah sholat Jumat. Kemudian nggak usah jauh-jauh lagi ketika kita memulai suatu acara atau kegiatan, pasti kita dimulai dengan berdoa. Nah, itu salah satu sikap untuk mencerminkan kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita sebagai manusia ini kan pastinya ada rasa kemanusiaan terhadap sesama. Nah, biasanya kan kita pasti nggak hanya di unit kerja aku aja, pasti di tempat kalian saling sapa kan, kalau ketemu sama pegawai lain atau ketemu sama OB atau satpam di depan pasti saling menyapa. Kemudian bertegur sapanya itu juga dengan sikap yang sopan, tutur kata yang baik. Kemudian juga kita tidak membeda-bedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kita kayak bersikap tidak membeda-bedakan ras, suku, terus habis itu agama, pokoknya kita samain semuanya. Kemudian persatuan Indonesia itu kan sila ketiga. Nah, tentunya untuk sebagai wujud persatuan itu ya kita menjalin pertemanan, menjalin hubungan dengan rekan kerja pasti dengan baik. Pasti kita juga menghindari konflik kayak gitu. Dan kita harus bisa menjaga kekompakan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Misalnya kayak kemarin nih, waktu bulan puasa kemarin, di unit kerja aku tuh ada yang namanya buka bersama. Nah, itu tuh juga salah satu bentuk dari menjaga kekompakan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Kemudian, kalau yang sila keempat itu, kalau kita lagi diskusi atau kita lagi rapat, pastinya kita mau mendengarkan pendapat orang lain, kemudian mau menerima kritik dan saran, jadi open-minded seperti itu, dan juga tidak merasa paling benar sendiri gitu. Jadi kita memutuskan suatu diskusi tersebut secara mufakat. Kemudian sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya kalau di unit kerjaku itu kita pasti melayani dengan adil terhadap seluruh pegawai tanpa membeda-bedakan apakah dia PNS atau non PNS atau tenaga honorer atau apa, pokoknya kita samain semuanya. Kita di sini mempunyai hak yang sama gitu. Mungkin di tempat kerja kalian mungkin ada yang menerapkan hal yang sama juga seperti yang aku tadi sampaikan. Kayaknya rata-rata mungkin mirip ya Mbak Gita, tapi mungkin teman-teman ada lagi yang mau menambahkan, mungkin ada yang praktis berbeda gitu, mungkin dari Mas Mangantar. Ini. Kalian biasanya ini nggak sih kayak update status WA buat
Kayak yang kemarin tuh hari upacara, terus habis itu pakai twigbone atau tentang, iya kan? Ini Mas Mangantar rajin ya? Ya ini kayaknya Mas Mangantar rajin banget ya? Ya, Mas Mangantar rajin kayaknya ya. Kenapa tuh Mbak Git? Itu juga termasuk tuh nilai-nilai nasionalisme ya? Iya dong. Yes, Oke. Kita lanjut kali ya. Itu tadi dari Mbak Gita tentang nilai-nilai nasionalisme. Tadi udah banyak banget contohnya. Terus kita lanjut nih ke nilai etika publik dari nilai ketiga dari aneka. Nah ini kebetulan aku ingin ngebahas tentang ini. Untuk nilai etika publik tuh best practice-nya itu sebenarnya beracu pada 12 kode etik ASN yang menjadi acuan kita bersama dalam pelayanan publik. Nah, tentu saja karena kita di Kementerian Desa PDTT, orientasi kita, sasaran kita adalah masyarakat desa dan pedesaan Indonesia. Nah, best practice-nya itu teman-teman pasti semuanya pernah tahu dan pernah juga bertemu bahwa Kementerian Desa sering banget kedatangan tamu dari aparatur desa, entah itu dari Papua, dari Aceh, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari daerah-daerah yang mungkin terpencil gitu kadangkala. Nah, mungkin membahas dana desa, ada yang membahas pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali dalam etika publik untuk kita adaptif dalam interaksi kita dengan masyarakat desa dan aparatur desa. Mengingatkan desa itu memiliki kultur yang mungkin berbeda dengan kultur di kota atau ibu kota di tempat kementerian kita gitu. Nah, tidak boleh ada dikotomi desa kota yang merendahkan desa. Justru kita sebagai ASN di Kementerian Desa harus menjunjung tinggi desa dan masyarakat desa dalam penerapan nilai-nilai etika publik. Seperti itu sih yang sering aku lihat juga, dan aku lihat memang pimpinan-pimpinan dan atasan sudah bisa melakukan ini dengan baik sekali dalam interaksi dengan aparatur desa. Itu sih teman-teman. Ada lagi nggak yang mungkin punya best practice etika publik di tempat kalian? Setuju sih sama apa yang dibilang sama Mbak Yuli terkait dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain ya. Kalau dari saya sendiri hampir mirip sih sama apa yang dibilang sama Mbak Yuli gitu. Ada satu istilah namanya di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Jadi ketika kita sedang melakukan dinas luar atau istilahnya perjalanan dinas ke daerah-daerah, khususnya daerah yang jauh dari kota gitu, kita juga harus ikutin apa adat-adat apa atau istilahnya peraturan-peraturan apa yang ada di tempat kita melakukan dinas gitu Mbak. Jadinya ya itu sih istilah di mana bumi dibijak, disitulah langit dijunjung itu memang harus kita terapkan sih. Ya, jadi kalau kita ke desa kita harus beradaptasi lah, seperti itu ya Mbak Mega ya. Iya betul Mbak. Oke deh. Jadi kayaknya udah tuh etika publik. Nah nilai selanjutnya nih teman-teman, ada nilai komitmen mutu. Mungkin Mas Mangantar bisa cerita tentang best practice tentang nilai komitmen mutu. Iya, terima kasih Mbak Yuli ya. Kalau terkait komitmen mutu kan kita tahu ada 4 hal poin penting terkait komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Menurut apa yang saya lihat, hal yang bisa kita lakukan terkait hal ini, terutama ketika posisi kita sebenarnya masih baru ya, sebagai CPNS di instansi pemerintahan, khususnya di Kemendesa ini, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kita. Apa yang perlu ditingkatkan? Yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita memahami produk-produk hukum dari instansi yang sedang kita bekerja saat ini, baik itu peraturan Menteri Desa maupun Kepmen atau maupun PP maupun undang-undang yang berhubungan dengan kita, itu harus kita pelajari, karena itu akan menjadi dasar kita bagaimana kita bekerja di unit kita, baik itu membuat panduan, membuat petunjuk teknis maupun kebijakan-kebijakan baru. Kita terlibat dalam hal tersebut, kita harus meningkatkan kompetensi diri kita terlebih dahulu. Baru hal yang simple terkait
kita sebagai CPNS, saya menyoroti terkait efektivitas. Saat ini kan kita sedang WFH, WFO, jadi waktu bekerja itu kita dipaksa untuk dibagi, tidak boleh full di kantor. Tapi kadang kita kan tetap harus bekerja, misalnya berkoordinasi dengan rekan kerja maupun dengan atasan. Kita tidak boleh terpaku bahwa ketika di kantor barulah kita bekerja, membuka laptop segala macam. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini, misalnya seperti yang kita lakukan saat ini melalui Zoom atau melalui grup WA, hal segala macam. Jadi WFH, WFO tidak membatasi kita dalam bekerja. Itu yang saya soroti terkait komitmen mutu. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang menanggapi terkait komitmen mutu ini. Ya. Menarik juga ya, tapi memang iya sih itu hal yang paling mudah dilakukan sebenarnya, walaupun sulit ya Mas Mangantar di zaman-zaman pandemi dan WFH saat ini ya. Ada lagi teman-teman, atau kita lanjut aja ke nilai selanjutnya? Ada nilai terakhir anti korupsi. Ada yang punya best practice internalisasi nilai anti korupsi? Kalau misalnya anti korupsi ya, kalau pasti nggak cuma di unit kerja aku doang, pasti semuanya di setiap bulannya itu, di setiap akhir bulan kita pasti ngumpulin yang namanya laporan kinerja. Itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita kepada instansi maupun negara untuk melaporkan nih apa aja nih yang sudah kita kerjakan dalam waktu sebulan yang kemarin itu kan. Nah itu selain kita bisa dapat tunjangan kinerja, kita tuh biasanya memang menuliskan kegiatan maupun pekerjaan apa saja yang telah kita selesaikan di dalam laporan tersebut. Tidak hanya sebatas tulisan, namun ada ada bentuknya gitu loh. Apa sih? Ada realisasinya gitu ya Mbak. Iya kayak gitu. Jadi nggak cuma tertulis doang kita ngapain aja, tapi emang benar-benar ada realisasinya seperti itu. Nggak dibikin-bikin lah istilahnya ya Mbak ya. Betul. Betul sih, kalau di tempatku memang yang namanya laporan kinerja itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi emang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dulu. Oke, teman-teman sepertinya udah cukup panjang kali ya bincang-bincang kita hari ini. Kita akhiri dulu kali ya. Jadi sekian Sobat CPNS, bincang-bincang kami mengenai best practice internalisasi nilai-nilai aneka hari ini. Kami dari kelompok 4B Lasar CPNS 2021 Angkatan 29 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan fasilitator Ibu Nora Ekaliana Hanafi mengucapkan sekian dan terima kasih. Dadah.